Halo Sobat Uvers, ketemu lagi. Semoga kita semua diberi umur panjang dan murah rezeki. Juga tak bosan mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe. Kali ini Ani akan membahas film berjudul In Time 2011 bertema fiksi ilmiah. Film ini berkisah di masa depan ketika seorang pekerja pabrik dituduh melakukan perampokan waktu serta pembunuhan. Yang membuatnya harus menjadi buron dan bertekad untuk menghancurkan sebuah sistem. Oke, let's start. Diawali di masa depan di tahun 2619, di mana uang dan umur manusia ditentukan oleh sebuah waktu. Seorang pemuda bernama Will Salas harus bangun pagi untuk bekerja. Will tinggal di kota Dayton yang miskin bersama ibunya bernama Rachel. Sedangkan ayahnya telah meninggal sejak Will masih kecil. Sebelum berangkat, Rachel memberi hadiah waktu 30 menit untuk membeli makan siang, karena hari ini adalah ulang tahun ibunya yang ke-50 tahun. Di masa ini manusia akan berhenti mengalami penuaan ketika usianya mencapai 25 tahun. Bersamaan aktifnya waktu hitung mundur di lengan kirinya. Will bekerja di sebuah pabrik, dan saat akan masuk, sudah ada pekerja yang mati di depan gerbang karena kehabisan waktu. Will menggunakan waktu yang diberikan Rachel untuk makan siang. Dan pulangnya langsung mendapat upah tambahan waktu karena gajinya dibayar harian. Sehabis pulang kerja, Will mencari rekannya bernama Borel di sebuah bar. Lalu Borel memberitahu bahwa ada seseorang bernama Henry dengan waktu 116 tahun tengah mabuk. Will pun menghampirinya dan menyarankan untuk segera pergi sebelum dirampok. Tanpa diduga, gerombolan geng perampok datang dengan bosnya bernama Fortis. Borel pun segera mengajak kabur, namun Will penasaran dan mengintip dari pintu belakang. Henry yang berasa mual langsung pergi ke toilet dan diselamatkan oleh Will dengan mengajaknya kabur melalui pintu belakang. Setelah merasa aman, Henry menjelaskan bahwa dirinya berusia 105 tahun yang berasal dari New Greenwich, yaitu kota elit tempat tinggal para orang kaya. Saat ini dia merasa bosan dan ingin mati karena sudah hidup terlalu lama. Ya elah bang. Will pun geram, sedangkan dia dan ibunya bekerja mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Dan seandainya diberi waktu sebanyak Henry, maka Will ingin membahagiakan ibunya dengan tinggal di New Greenwich. Ini baru anak berbakti. Sampai esok paginya, Henry bangun dan memindahkan seluruh waktu yang dimilikinya dengan menyisakan hanya 5 menit. Sesaat kemudian, Will terbangun dan terkejut setelah melihat timer miliknya menjadi 116 tahun, lalu melihat pesan dari Henry untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikannya. Will yang melihat Henry tengah duduk di pinggir jembatan segera bergegas untuk turun. Namun Will terlambat untuk menyelamatkannya. Setelahnya Will pergi menemui Borel untuk menjelaskan semua yang terjadi dan memberinya waktu 10 tahun. Lalu Borel menyarankan untuk segera keluar dari Dayton karena pasti akan diincar para perampok. Rencananya Will memang akan pergi dan akan membawa ibunya untuk tinggal di New Greenwich. Malamnya saat pulang kerja, Rachel terkejut saat tarif naik bus naik menjadi 2 jam, sedangkan waktu miliknya hanya 1,5 jam. Lalu supir bus tersebut menyarankan untuk turun dan beralih saja untuk pulang. Tega bener. Will yang menunggu menyadari ibunya tidak berada di dalam bus, yang seketika Will berlari untuk menyusulnya. Sisa waktu milik Rachel hanya tinggal beberapa menit. Tanpa diduga saat bertemu, waktu miliknya telah habis dan mati di pelukan anaknya.
Andai saja pagi itu Rachel tidak memberikan waktu untuk makan siangnya. Esoknya, kepolisian penjaga waktu yang dipimpin oleh Kapten Leon tengah mengevakuasi mayat Henry dan berspekulasi bahwa terjadi pembunuhan serta perampokan waktu, sehingga harus mencari saksi atau tersangka melalui petunjuk dari CCTV. Di hari yang sama, Will memutuskan untuk pergi ke kota Greenwich, di mana ada 12 pos yang harus mendepositkan waktu, total mencapai 2 tahun. Itulah mengapa warga kota Dayton tidak ada yang mampu untuk pergi ke kota para elit tersebut. Setelah sampai, hal pertama yang dilakukan Will adalah memesan tempat tinggal di hotel mewah. Di kepolisian, Will yang awalnya akan dijadikan saksi dinyatakan sebagai tersangka karena terdeteksi saat pergi ke New Greenwich melewati portal. Waktu yang dimilikinya sama dengan waktu yang dimiliki oleh Henry yang hilang. Esok paginya, saat Will sarapan, seorang gadis bernama Sylvia terus-menerus memperhatikannya. Lalu pada malamnya, Will mencoba peruntungan untuk bermain poker di sebuah kasino yang berhadapan dengan seorang pengusaha bank bernama Philip Weiss yang sekaligus ayah dari Sylvia. Permainan yang semakin menarik membuat Phillips menaikkan jumlah taruhan mencapai total 1.100 tahun. Yang dimenangkan oleh Will. Lalu kemudian Sylvia mengundangnya untuk datang ke pesta yang diadakan di kediamannya. Setelah membeli mobil seharga 59 tahun, Will datang ke pesta yang disambut oleh Sylvia dan mengajaknya berdansa. Please call me Will. Namun beberapa saat kemudian, kepolisian datang untuk menangkapnya. Will pun digelandang dan diinterogasi di tempat tersebut dengan menjelaskan bahwa dia bukan pencuri, melainkan Henry sendiri yang memberikannya. Leon tetap tak percaya dengan menyita waktu dan menyisakan beberapa jam untuk proses pendataan di kantor polisi. Seketika Will menyerang petugas dan membawa Sylvia kabur sebagai tawanan. Will berencana untuk kabur ke Dayton, namun tanpa diduga jebakan paku membuat mobilnya oleng dan jatuh ke bawah jembatan. Yang menarik perhatian gerombolan Fortis datang, lalu mencuri waktu milik Sylvia. Untungnya, mobil patroli polisi yang lewat membuat mereka segera pergi, dan tidak sampai menguras waktunya sampai habis. Sesaat kemudian, keduanya bangun. Sylvia pun kebingungan karena waktu miliknya tinggal 30 menit, sedangkan milik Will hanya 10 menit. Will pun segera mengajaknya untuk pergi ke sebuah pegadaian, lalu menukar anting berlian milik Sylvia dengan waktu 2 hari. Setelahnya menghubungi Philip dan meminta tebusan 1.000 tahun untuk dikirimkan ke sebuah tempat penukaran waktu di Dayton, dan akan segera melepaskan Sylvia setelahnya. Dayton, Petrie Plaza. Namun ternyata Philip dilarang oleh Leon dengan tidak mengirimkan tebusan, dan Will pun mempersilahkan Sylvia untuk pulang. You can go home.
Sebelum pergi, Will memberinya pistol untuk menjaga diri dan dibarter dengan ciuman yang sebenarnya Sylvia memang menaruh hati sejak pertama bertemu di New Greenwich. Kemudian pergi ke telepon umum untuk menghubungi Phillips, yang tanpa disadari Will, Leon muncul dari belakang. Sylvia yang tahu langsung menembak Leon dan mengenai tepat di tangannya. Sebelum kabur, Will mencuri waktu milik Leon dengan menyisakan waktu 4 jaman. Ya sebenarnya Will masih berbaik hati, kalau disedot habis ya tewas nih polisi. Setelah insiden tersebut, mereka berdua telah dijadikan buron oleh pihak kepolisian dengan hadiah 10 tahun bagi yang bisa menangkapnya. Sylvia dijadikan tersangka karena telah menyerang petugas dan tidak mungkin untuk pulang, dikuatkan dengan datangnya Leon ke New Greenwich untuk memberitahu Phillips bahwa putrinya sudah menjadi DPO bersama Will. Dan bila ketahuan membantu putrinya, maka dirinya juga akan ikut ditangkap, meskipun Phillips telah berusaha menyogoknya. Happy to make a contribution. There's nothing I cannot buy. Even in your lifetime, Mr. Weiss. Will dan Sylvia kini tengah melakukan aksi gila dengan merampok bank waktu milik ayahnya sendiri. Kemudian menyuruh semua warga Dayton untuk menggunakan alat penyimpan waktu dengan gratis, serta membagikannya kepada orang-orang miskin dan tunawisma. Karena telah menjadi buron, pasangan ini berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi, yang tanpa diduga ada seseorang yang memperkokinya. Dan jelas saja gerombolan Fortis menggerebek dan menantangnya untuk bertarung, yaitu dengan saling menyedot waktu sampai 0, yang artinya salah satunya harus mati. We play to zero. Will yang berpikir meskipun menang tetap akan dibunuh. Lalu dengan segera membunuh anak buahnya dan membuat Fortis kehabisan waktu sampai mati. Kali ini mereka membuat rencana lebih gila. Dengan drama menyerahkan diri, lalu Will yang menyamar sebagai bodyguard langsung menodongkan pistolnya pada Philip dan menculiknya. Guns down. Setelah berangkas dibuka, ternyata alat dengan 1 juta tahun itu memang ada. Mereka berdua pun segera kabur dan membawanya ke Dayton. Pihak kepolisian yang mendapat laporan tentang pencurian 1 juta tahun langsung bergegas melakukan pengejaran. Dan Leon mengeluarkan perintah untuk tembak di tempat, di mana itu adalah hal yang dilarang di New Greenwich. Give the order. Shoot on sight. Setelah sampai di Dayton, mobilnya dihentikan oleh Leon dengan menabraknya. Lalu Will langsung turun dan menyerahkan alat 1 juta tahun pada seorang gadis kecil untuk dibagikan kepada seluruh penduduk. Mereka berdua berhasil kabur setelah para penduduk menghalangi Leon untuk menangkapnya. Akan tetapi Leon yang mengejar menggunakan mobil berhasil menghadangnya. Tanpa diduga, Leon yang lupa waktunya pernah dicuri oleh Will langsung terkejut saat tahu dia akan mati. Dan selamatlah pasangan perampok gila ini. Review akhirnya,
para penduduk Dayton yang mendapat waktu berlimpah dan menjadi kaya bergegas turun ke jalanan berbondong-bondong untuk migrasi ke kota impian, yaitu New Greenwich. Sedangkan di kepolisian para petugas menyerah karena sistem waktu telah gagal, dan pasangan perampok gila ini akan terus melakukan aksinya sampai sistem waktu benar-benar telah dihapus.